Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan angkat sejarah perjuangan Imanindori Karetojeng Karanggalesong pertama. Di dalam sejarah Galesong adalah salah satu wilayah kekuasaan kerajaan Goa. Karanggalesong pertama adalah putra sulung Sultan Hasanuddin dari istri keempatnya yang bernama Ihatija Ilok Mutobo Karanggalesong yang berasal dari Bonto Majannang. Imanindori Karetojeng Karanggalesong lahir pada tanggal 29 Maret 1655 pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin. Atas dasar bakat kepemimpinan yang dimilikinya, beliau diangkat oleh ayahnya sebagai karaeng atau kare di Galesong dan namanya menjadi Imanindori Karetojeng Karanggalesong dan kemudian diangkat menjadi Panglima Perang Kerajaan Goa atau Kerajaan Makassar. Kerajaan Goa atau Kerajaan Makassar yang masyhur berabad-abad di kaki Pulau Sulawesi itu akhirnya takluk di moncong meriam Kompeni Belanda di daerah Bungaya pada tahun 1667 Masehi. Imalombasi Matawang Sultan Hasanuddin ke-16 bersimpu pada klausul Bungaya yang dikenal dengan Capaiari Bungaya. Walaupun sangat merugikan kerajaan, 15 buah benteng di sepanjang pesisir selatan runtuh. Petinggi kerajaan ramai-ramai tunduk pada Belanda. Namun kompeni tidak serta-merta menguasai jalur pelayaran Indonesia Barat ke Indonesia Timur. Di Laut Spermonde, mereka menyebut adanya gangguan dari Makassar Sea Rovers atau Lanun dari Makassar. Mereka adalah prajurit kerajaan Goa yang dipimpin oleh Imanindori Karetojeng, penguasa wilayah Galesong di selatan Sumba Opu. Imanindori Karanggalesong, Raja Galesong atau Karaengar Galesong, enggan tunduk pada isi perjanjian Bungaya. Dia sesak pada isi perjanjian yang menurutnya tidak adil. Bulat tekadnya untuk melawan dan memilih meninggalkan tanah leluhurnya, berlayar ke barat, menyusun strategi dan melanjutkan perlawanan. Kualiangangi talangan atau alia, lebih baik kupilih tenggelam daripada kembali. Begitulah isi benak Karanggalesong ketika memutuskan bersiasat ke laut, daripada tinggal tapi hanya jadi pemimpin tanpa pengikut, daripada jadi panglima tanpa prajurit, daripada jadi karaeng tanpa pengikut. Sifat pemberani telah dibuktikan oleh sejumlah orang Galesong dalam menentang dominasi Belanda di tanah Makassar. Diceritakan bahwa para pengawal setia Karanggalesong mengangkat sumpah di hadapan Karanggalesong sebelum berangkat berlayar ke Pulau Jawa, antara lain Imang Ngopangi
Deng Guntung dengan ikrarnya, baji maki anne abban nang kebok kareng, cerak si tongka-tongka, ani pajappa ni kanaya kuntu tojeng. Ansorombokoi ero na balandaya, minasa duduto nga kareng, ampan nepo kangi pasorang matanga parang, ampan numbanggangi balembe mabangken romang, pun nania burak ni kareng, rewanggan na inakke, serelipa kuruai, kusionjo tompo bangkeng, kusikeke kamalame, kukamamamo kicini kareng, pedong alagaya, jaran siale ganaya, nampak kicini ka, imangopangi deng nguntung, campagana bulukumba. Kemudian ipasandre deng kancing bersumpah, manaka kanyeng ilau, bangkembara ka kucini, tak minasaya toali dari turungangku, eja tompesen na doang, kani cini nani sombali tangka nasi kalia. Setelah itu disusul kemudian Iumara dan Mapasang berikrat, Panangayaya ribajeng, tas sampai galesong, tapuki natakombeka, andrai raiki karengku, nainakke irenganta, kalauki karengku, nainakke ilaukanta, karengku jammeng, ikambe lingkatong seng drianja, pangkai jarakku kareng, tindraki bateonjokku, tena kuero kareng, lari dari parambali, nakiciniki Iumara dan Mapasang, bandang ngejana bajeng, panjariana tumanuru ngariko mara. Karenggalesong bersama para prajuritnya yang setia mengembara di Selat Makassar dan mengganggu kepentingan pelayaran Belanda. Kemudian untuk melanjutkan perlawanan melawan POC, Karenggalesong ke Tanah Jawa. Ia tak ingin berada di bawah jajahan Belanda. Karenanya memilih untuk meninggalkan Tanah Goa bersama beberapa kerabat kerajaan. Mereka antara lain Karaintallo, Sultan Harun al-Rasyid, Tumena Ngari Lampana, Daim Mangappa, saudara kandung Karaintallo, dan Karain Bontomarannu, Tuma Bicara Butta. Sejarah menuturkan perjuangan Karenggalesong berlanjut ke Tanah Jawa. Karenggalesong melakukan ekspedisi ke Pulau Jawa untuk membantu perjuangan Sultan Ageng Tirtayasa di Banten dan Raden Trunojoyo Penembahan Maduretno dalam memerangi POC Belanda. Dalam ekspedisi tersebut terbagi ke dalam beberapa gelombang, yakni Imanindori Karetojeng Karenggalesong berlayar ke Banten pada gelombang ketiga, di mana dalam kontingen ini turut pula Abdul Hamid Lemangalle bersama kedua pengawal setianya dan para tokoh besar kerajaan Goa lainnya. Mereka itu adalah Iyadulu Lemangalle, putra Sultan Hasanuddin, Ipatima Dentakontu, putri Sultan Hasanuddin, yang terkenal sebagai Panglima Srikandi Balira, dan Lamappa Arung Tondra Karain Rappuccini.
Kontingen inilah yang paling besar dibanding dengan kontingen sebelumnya, yakni terdiri dari 70 buah armada perang yang memuat 20.000 laskar bersenjata lengkap. Mereka berlabuh di pelabuhan Banten dalam bulan Oktober tahun 1671. Para pembesar kerajaan Goa dan sekutunya yang menolak untuk menghentikan perang dengan VOC Belanda ini menjadikan kerajaan Banten di Pulau Jawa sebagai tujuan membuka front pertempuran baru, disebabkan karena di sana telah menetap lebih dahulu Syekh Yusuf Al-Makassari Tajul Halwati Tuanta Salamaka. Beliau adalah seorang putra Makassar, menantu Imam Rangi Daiman Rabia Sultan Hasan Alauddin Sombaya Rigoa yang ke-14, kakek dari Sultan Hasanuddin, yang diangkat sebagai mufti kerajaan Banten. Pada masa pasca perjanjian Bungaya yang kontroversial itu, telah terjadi perselisihan dalam keluarga antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan putranya sendiri, yakni Sultan Abu Nasar Abdul Kahar yang dikenal pula sebagai Sultan Haji. Sultan Haji adalah seorang yang sangat loyal terhadap VOC Belanda, sesuatu yang justru sangat dibenci oleh ayahandanya sendiri. Sultan Haji dihasut oleh Belanda dengan mengadu domba kepada keluarganya sendiri dengan alasan bahwa tahta kerajaan akan diserahkan kepada saudaranya, yaitu Pangeran Purbaya, jika tidak segera bertindak. Maka terjadilah pendurhakaan seorang putra berperang terhadap ayahnya sendiri demi menuruti bujuk rayu VOC Belanda yang teramat sangat mempengaruhi pola berpikirnya. Perang Banten terjadi pada tahun 1678 Masehi sampai tahun 1684 Masehi. Perang antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan putranya sendiri, yaitu Sultan Haji. Sultan Ageng Tirtayasa beserta putranya yang lain yang bernama Pangeran Hasan atau Pangeran Purbaya dibantu oleh Syekh Yusuf dan Karaengga Lesong serta para pemberani Makassar melawan Sultan Haji yang dibantu sepenuhnya oleh VOC Belanda. Perang itu berkecamuk dengan dahsyatnya, mengakibatkan korban jiwa dan harta benda yang amat banyak. Di tengah berlangsungnya perang Banten yang melibatkan banyak tokoh berbagai bangsa itu, tibalah Raden Kejora, penambahan Rama, seorang ulama dan termasuk kerabat dekat kerajaan Mataram di Banten. Beliau adalah mertua Raden Trunojoyo yang sedang membangun pergerakan melawan Prabu Amangkurat I, Sultan Mataram atau Sultan Jawa. Atas permintaan dari Adipati Anom, Raden Kejora meminta bantuan kepada para petinggi Makassar untuk membantu pergerakan Raden Trunojoyo melawan dominasi VOC Belanda di Jawa Tengah dan di Jawa Timur.
Oleh karena adanya pertimbangan dari Syekh Yusuf, maka Imanindori Karet Tojeng, Karaeng Galesong, dan Karaeng Bontomarannu memenuhi undangan itu, melanjutkan perjuangan melawan VOC di Front Jawa Tengah dan Jawa Timur. Berangkatlah kedua pemberani Makassar itu bersama segenap laskarnya untuk bergabung dengan Raden Trunojoyo di Kediri, yang turut pula dibantu oleh Demangika, putra Sultan Muhammad Ali Sombaya Rigoa yang ke-18, Imam Pak Arun Tonra Karen Rapocine, Karain Mamampang, dan Sultan Harun Al-Rasyid Karain Tallo, yang disertai oleh para laskar Bima. Dalam bulan itu pula susul menyusul pemberani Makassar lainnya untuk membantu Raden Trunojoyo, yakni Imuntu dan Mangappa dan Iyata Tojeng dan Tulolo bersama segenap laskarnya pula. Di masa itu Karaeng Galeson diakrabi oleh Trunojoyo dan mendapat restu menikahi putrinya yang cantik yang bernama Suratna untuk mempererat hubungannya. Bersama Trunojoyo, bara perlawanan kepada Komponi tak jua padam. Mereka bersatu padu melanjutkan perlawanan di Kerajaan Mataram terhadap Belanda pada tahun 1676 Masehi sampai 1679 Masehi. Di bawah pimpinan Trunojoyo, pasukan gabungan orang-orang Madura dan pemberani Makassar dan Surabaya berhasil mendesak pasukan Amangkurat I. Kemenangan demi kemenangan atas pasukan Amangkurat I menimbulkan perselisihan antara Trunojoyo dan Adipati Anom. Trunojoyo diperkirakan tidak bersedia menyerahkan kepemimpinannya kepada Adipati Anom, sehingga berbalik mendukung ayahnya dan memusuhi Trunojoyo. Sebelum pernikahan antara Karaeng Galeson dengan anak Trunojoyo, Trunojoyo meminta agar Karaeng Galesong dengan pasukannya membantu menyerang Gresik dan Surabaya yang berada dalam kekuasaan Adipati Anom. Dalam beberapa kali pertempuran dengan Belanda yang membantu Mataram, pasukan Karaeng Galesong seperti ditulis ahli sejarah Belanda De Graaf, Karaeng Galesong berhasil mengobrak-abrik pasukan Adipati Anom yang kemudian lari ke Jawa Tengah. Akhirnya pasukan Madura dan pasukan Makassar berhasil merebut Karta atau Keraton Pleret, ibu kota Kerajaan Mataram atau Kerajaan Jawa pada bulan Oktober tahun 1676. Kemudian Imanindori Karaeng Galesong memindahkan Keraton Pleret ke Kediri. Setelah Karta direbut, Amangkurat I terpaksa melarikan diri dari keratonnya dan berusaha menyingkir ke arah barat. Akan tetapi kesehatannya mengalami kemunduran setelah terdesak di Wonoyoso. Ia akhirnya meninggal di Tegal dan dimakamkan di suatu tempat yang bernama Tegal Arum. Sejarah ini kami angkat berdasarkan daftar pustaka Zainuddin Tika dan kawan-kawan 2008, Pustaka Refleksi Makassar, Ahimsa, edisi
tahun 1988 Minawang Hubungan Patron Klen Sulawesi Selatan, Gajah Mada University Press Yogyakarta. Latif Abdul tahun 1994 Galesong di masa lalu, studi tentang sejarah maritim di Sulawesi Selatan, Lembaga Penelitian Unhas Makassar. Menyambeang Abdul Qadir dan kawan-kawan dalam Jiwa Laut dalam Sastra Makassar, Universitas Hasanuddin Makassar. Marencon